Perhatikan baik-baik. Kemana perginya anggur itu? Lihat di sini. Ke atas. Baiklah, baiklah. Keajaiban mengubah anggur menjadi es adalah trik sulap yang baru saja kita pelajari dari Vietnam. Apakah Anda tahu trik sulap yang mengubah alkohol menjadi es ini? Saya dulu bermain ketika saya masih kecil, saya tidak tahu sekarang. Dia tentu tidak berharap tali ilahi benar-benar ada. Kilatan cahaya melesat melintasi langit yang merupakan Tianhuo-nya Heise de Situ. Tuixiu Dasilianzi menerima panggilan organisasi tanpa ragu-ragu. Dia dengan terampil menggunakan tali ajaib. Suatu hari dia melakukan perjalanan 100 mil ke ibu kota. Dia mengeluarkan tali dari tas kanvasnya dan perlahan melemparkannya ke udara. Kemudian dia menciptakan kabut. Lalu biarkan terbang ke ujung atas tali. Dia melompat dan meraih tali. Jika Anda ingin naik tali ajaib, Anda harus memiliki keberanian yang nyata. Apakah kamu berani? Tiba-tiba dia menghilang di awan di atas kepalanya. Orang yang penasaran juga ingin pergi ke peri. Tapi tiba-tiba di awan terdengar suara pedang. Kemudian sekelompok anggota badan jatuh dari awan. Tapi itu prostetik jerami. Dan orang lain telanjang, tidak apa-apa. Ini adalah sirkus yang sebenarnya. Bicara tentang tali ajaib. Itu direkam di dalam dinasti Song Taipang Guangji. Dalam permainan pedang dari dinasti Ming dan Liu. Dinasti Qing juga menyebutkan. Legenda mengatakan bahwa ada seorang seniman sirkus. Dia melemparkan tali panjang ke langit sehingga dia bisa menggantungnya dengan aman. Apalagi tali itu seperti kaki yang tumbuh. Itu melekat pada awan dan kemudian seorang pria bernama Dong Tu naik ke atas tali. Dia bisa masuk surga. Dong Tu menyelinap ke Tao Zuo mengejutkan semua orang. Dikatakan bahwa pertunjukan sulap ini telah hilang selama 300 tahun. Rumor mengatakan bahwa itu kemudian ditransmisikan ke India dan menjadi tali spiritual. Ada banyak orang yang menjelaskannya secara online. Tapi belum ada yang benar-benar memecahkan masalah. Kecuali Tuixiu Dasilianzi. Bawahan Heishizuan Lunwang juga memiliki. Kedua pembunuh itu adalah Dipu Chen Qing dan Lei Bin. Melihat pemanggilan Tianhuo, Dipu Chen Qing segera berhenti berlatih. Hei cantik. Kemari. Kemana kamu pergi? Kemarilah. Dia memiliki dua hobi besar. Salah satunya adalah laki-laki. Sisanya adalah pembunuhan. Sebelum bergabung dengan Heise de Situ, dia hanya seorang narapidana pembunuhan. Dia membunuh suaminya di malam pernikahan mereka. Kepribadian kejam ini ditangkap oleh Zuan Lunwang. Dia memerintahkan Lian San untuk masuk penjara dan diam-diam memasukkan obat-obatan ke dalam makanannya. Napas dan detak jantungnya segera berhenti. Setelah sipir memeriksanya dan memastikan bahwa dia telah meminum racun, dia membawanya pergi. Kemudian Zuan Lunwang datang untuk menggalinya. Ini obat. Setelah minum, selama 24 jam tidak akan ada nafas dan detak jantung. Seperti orang mati. Sialan. Apa kau tahu betapa takutnya kau padaku? Aku merasa seperti aku sudah mati tapi aku bisa mendengar semuanya dengan jelas. Mulai hari ini dan seterusnya. Aku seperti ayahmu. Heise de Situ seperti ibumu. Kamu sudah mati sekali. Sekarang hidupmu ini diberikan olehku. Karena Tewu, setelah mencuri tubuh lama, mengkhianati Heise de Situ. Jadi sejak saat itu, Dipu Chen Qing menjadi pengganti Tewu. Pembunuh ketiga Heise de Situ adalah Lei Bin. Dia tidak terlihat seperti seorang pembunuh yang paling. Ketika saya melihat Tian Li He dari Heise de Situ, dia masih mengeringkan mie di atap rumah. Tian Li He baru saja melesat. Tidak peduli seberapa jauh, dia harus datang. Tapi hal pertama yang dia pikirkan adalah istrinya. Saya mengeringkan beberapa mie di atap. Ingatlah untuk membantu saya mengambilnya besok pagi. Saya hanya mendengar tentang mengeringkan pakaian, mengapa mengeringkan mie? Kali ini pasti. Ternyata mie-nya dikeringkan seperti ini. Jika Anda memasukkannya ke dalam sup untuk waktu yang lama, itu tidak akan pecah. Kembalilah sedikit lebih awal.
Anak masih menunggu mie Anda. Dia memberitahu istrinya bahwa kali ini dia kembali. Dia akan membawanya untuk membuka toko mie dan menjalani kehidupan normal. Tae-woo pernah menjadi pembunuh paling elit Heise de situ. Setelah mengkhianati organisasi, dia mengubah wajahnya dan menjalani kehidupan normal. Hari itu, dia sedang dalam perjalanan berbicara dengan semua orang. Tiba-tiba dia melihat seorang pria di atap. Dia tersenyum dan menatapnya. Dia khawatir identitasnya mungkin terungkap. Dia bergegas kembali ke rumah. Tentunya, 3 batu hitam berjajar di atas meja. Ini adalah penghargaan dari Heise de situ. Jika benda ini muncul, pasti akan ada pembunuh hari itu. Saat ini suaminya kembali. Dia menyembunyikannya. Kemudian dia menyalakan lilin dengan anestesi. Setelah mengatur, dia melompat ke balok dan mengambil pedang Tisui. Dia membuka semua pintu menunggu musuh datang. Beberapa saat kemudian, Dipu Chen King, Lei Bin, Tuixiu Dasilianzi tiba. Meskipun dia mengundang emosi Zhou untuk mengubah wajahnya, tapi mereka bertiga masih mengenali. Saat mereka hendak bertarung, seorang pria bertopeng masuk. Lihatlah penampilan pembunuh paling kuat saat ini. Zuan Lun Wang sulit dipercaya. Apalagi saat melihat jenggot suaminya. Dia dengan cemburu menyentuh janggut palsunya. Dia memperingatkan Tae-woo. Dia menyerahkan setengah dari tubuh lama yang dia curi. Kemudian bantu dia menemukan separuh lainnya dan dia akan memaafkannya. Kalau tidak, dia akan membunuh semua orang yang dia kenal. Karena suaminya, Tae-woo harus menerimanya. Dia berjanji dengan Lei Bin dan Dipu Chen King. 3 hari kemudian mereka bertemu di aula musik dan dia akan membantu mereka mendapatkan jenazahnya. Ketika Dipu Chen King mendengar rahasia sisa-sisa lama, dia kemudian menggunakan skema kecantikan untuk tidur dengan bos. Dia secara sukarela menggunakan tubuhnya untuk bertukar rahasia seni bela diri lama.